Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Untuk kesekian kalinya kita bertemu lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Nah, pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu adalah sejarah yang mendasarinya. Nah, filsafat pendidikan Pancasila itu muncul sebagai salah satu respon terhadap tantangan sosial, tantangan politik, dan tantangan budaya yang ada di Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Serta pengembangan filsafat ini memiliki akar pada beberapa hal. Yang pertama itu adalah Konstitusi Negara 1945. Nah, di dalam konstitusi itu menetapkan bahwa Pancasila sebagai salah satu ideologi negara yang harus diintegrasikan ke dalam pendidikan. Kemudian sistem pendidikan nasional. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu tentang sistem pendidikan nasional, di situ ditegaskan bahwa pentingnya pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila. Kemudian semangat reformasi. Nah, setelah reformasi 1998 terdapat penekanan pada penguatan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam pendidikan kita yang berorientasi pada Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah ada fenomena yang muncul ya sebagai akibat dari filsafat pendidikan Pancasila ini. Nah, pengembangan filsafat pendidikan Pancasila itu menghasilkan bisa kita lihat ada beberapa fenomena penting yang mendasarinya. Seperti yang pertama itu krisis identitas. Nah, generasi muda kita ini mengalami kebingungan identitas ya, di tengah arus globalisasi yang begitu kuat, sehingga krisis identitas ini condong terjadi terhadap generasi muda kita. Kemudian yang kedua itu radikalisasi. Nah, banyak sekali muncul kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila ya di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan karakter. Nah, penekanan pada pengembangan karakter yang berbasis Pancasila dalam kurikulum pendidikan di Indonesia itu sangat diperlukan untuk sebagai salah satu solusi dari fenomena yang muncul. Kemudian selanjutnya itu ada contoh implementasi ya. Ada beberapa implementasi filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kurikulum pendidikan Pancasila. Nah, kurikulum pendidikan Pancasila ini diterapkan dalam pendidikan formal kita ya, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi dengan mengintegrasikan ke nilai-nilai Pancasila yang ada. Kemudian program pengembangan karakter. Nah, melalui kegiatan ekstrakurikuler misalnya yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan gotong royong. Kemudian kegiatan sosial. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu misalnya itu dapat mengajak siswa berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang ada. Kemudian bagian keempat itu adalah keterkaitannya dengan kurikulum kita. Nah, pendidikan Pancasila ini kan terintegrasi ke dalam kurikulum nasional. Setidaknya mencakup dua hal. Itu yang pertama itu kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum 2013 itu kan kita sama-sama mengetahui bahwa mengintegrasikan pendidikan karakter yang berbasis pada Pancasila dalam semua mata pelajaran ya. Dalam kurikulum 2013 itu diintegrasikan semua mata pelajaran di situ. Kemudian yang kedua itu adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang kita ketahui dengan PPKN. Di situ ditekankan bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian poin atau bagian yang kelima itu adalah seringkali ada masalah-masalah
yang kemudian timbul atau ditemui dalam filsafat pendidikan Pancasila Indonesia. Nah, beberapa masalah ini sering muncul dalam pengembangan filsafat ini ya. Di antaranya itu ada 3 hal yang bisa jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah tentang keterbatasan sumber daya. Nah, kurangnya sumber daya pengajar yang memahami tentang Pancasila itu tidak ditemukan, sehingga keterbatasan sumber daya ini untuk mengimplementasikan pendidikan Pancasila secara efektif itu tidak bisa terimplementasi dengan baik. Kemudian implementasi yang tidak konsisten. Nah, variasi dalam penerapan pendidikan Pancasila di berbagai daerah itu menyebabkan ketidakmerataan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Kemudian kurangnya dukungan dari masyarakat. Nah, ini menjadi poin penting, perlu adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat untuk mendukung pendidikan berbasis Pancasila ini. Kemudian poin yang selanjutnya itu adalah solusi yang bisa ditawarkan di masa depan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul diperlukan beberapa langkah ya. Setidaknya yang saya jelaskan di sini ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah pelatihan untuk guru. Nah, mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru sehingga guru-guru mampu mengajarkan pendidikan Pancasila dengan cara yang menarik dan lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian keterlibatan masyarakat. Nah, kita harus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendidikan yang berbasis pada Pancasila. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi kurikulum. Nah, melakukan evaluasi kurikulum atau merevisi kurikulum itu dilakukan secara berkala. Untuk apa? Untuk memastikan relevansi dengan kondisi sosial dan budaya pada masyarakat saat ini. Kemudian poin yang terakhir itu adalah konteksnya di daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat atau di Kabupaten Bima. Nah, di Kabupaten Bima sendiri, pengembangan filsafat pendidikan Pancasila itu menghadapi tantangan, khususnya terhadap 3 hal. Yang pertama itu kendala sosial dan ekonomi. Nah, akses pendidikan yang terbatas dan ketidaksetaraan sosial yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi poin yang juga perlu diperhatikan dalam konteks kedaerahan. Kemudian yang kedua itu adalah implementasi program pendidikan Pancasila. Nah, meskipun pemerintah memiliki program untuk meningkatkan pendidikan karakter, tetapi pelaksanaannya seringkali terhambat oleh kondisi daerah. Kemudian yang terakhir itu adalah solusi lokal. Nah, kita di daerah Kabupaten Bima ini tentu perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan untuk mendukung nilai-nilai Pancasila. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.